Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mekanika dengan judul fluida dinamis. Sebelum itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irham Ramadhani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Kami dari kelompok 3, saya sendiri, Odiam Japurba, dan dua rekan teman saya, Karisti Afriani dan Jeremia Parhusin. Materi yang pertama akan saya bawakan sendiri. Definisi dan jenis aliran fluida dinamis. Fluida dinamis mempelajari mengenai fluida yang bergerak. Fluida dinamis merupakan fluida yang bergerak dengan kecepatan tertentu untuk berpindah ke suatu tempat. Contoh fluida dinamis ini sendiri ada seperti hujan, air sungai, limbah pabrik, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis aliran fluida. Yang pertama ada aliran laminar. Pada aliran ini, partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua itu ada aliran turbulent. Aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran ini sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Kita masuk ke dalam pembahasan fluida ideal. Untuk memudahkan kita dalam memahami konsep fluida yang mengalir, maka pembahasannya agar lebih mudah dibatasi pada fluida ideal. Fluida ideal ini memiliki karakteristik yang didasarkan pada kerapatan fluida dan kecepatan alirannya. Ciri-cirinya yang pertama itu yaitu incompressible. Fluida dapat dikatakan memiliki aliran incompressible jika fluida diberikan tekanan atau dimampatkan, atau tidak akan mengalami perubahan volume atau massa jenisnya sendiri. Zat cair pada umumnya bersifat incompressible, sedangkan gas dan udara termasuk fluida compressible atau termampatkan. Namun, pada keadaan tertentu, yaitu jika perbedaan tekanan tidak terlalu besar, maka perubahan volume yang sangat kecil dapat diabaikan sehingga dapat menganggap bahwa gas tersebut juga dapat dikatakan sebagai incompressible. Yang kedua itu, tanpa gesekan. Fluida memiliki viskositas sama dengan 0 sehingga ketika mengalir, fluida tidak mengalami hambatan akibat gaya gesek antar partikel fluida maupun partikel fluida dengan wadah aslinya. Jadi, untuk fluida ideal memiliki aliran yang sangat lancar. Ciri yang ketiga yaitu aliran stasioner. Fluida mengalir dengan kecepatan tetap pada setiap titik dan tidak saling mendahului ataupun saling memotong garis alirnya. Garis alir adalah lintasan yang tepat oleh partikel-partikel fluida. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan kontinuitas. Debit aliran fluida adalah besaran laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu dengan persamaan sebagai berikut. Q sama dengan delta V per delta T. Debit aliran fluida sesaat merupakan turunan pertama dari fungsi volume atau V terhadap waktu T. Maka didapatkan rumusnya Q sama dengan dV per dt. Sedangkan fluida yang mengalir setiap satuan waktu atau debit merupakan perkalian antara luas penampang dengan laju aliran fluida. Oleh sebab itu, rumus yang digunakan adalah Q sama dengan A kali V dengan keterangan Q sama dengan debit aliran fluida, A sama dengan luas penampang pipa, V besar sama dengan volume fluida, V kecil kecepatan alir fluida, dan T adalah waktu. Fluida ideal memiliki sifat fluida incompressible, tidak akan mengalami perubahan volume atau massa jenis. Hal ini berarti
Fluida tidak akan mengalami perubahan massa untuk berbagai luas penampang pipa. Tidak mungkin terjadi pertambahan atau pengurangan banyaknya fluida di suatu tempat untuk fluida inkompresibel. Secara sistematis dapat dirumuskan Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. AV sama dengan konstan atau tetap dengan keterangan A1 sama dengan luas penampang 1 meter kubik, A2 sama dengan luas penampang 2 meter kubik, V1 sama dengan kecepatan penampang 1 meter sekon pangkat minus 1, V2 sama dengan kecepatan penampang 2 meter sekon pangkat minus 1. Yang berikutnya adalah contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika diameter penampang pipa besar 2 kali diameter penampang pipa kecil, berapa kecepatan aliran di pipa kecil? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menuliskan apa saja hal-hal yang diketahui. Diketahui D1 sama dengan 2 kali D2, V1 sama dengan 5 meter per sekon, dan yang ditanya adalah V2. Maka, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menggunakan rumus fluida ideal, yaitu Q1 sama dengan Q2 atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Lalu, karena luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas penampangnya adalah luas penampang lingkaran, yaitu 1/4 VD1 kuadrat kali V1 sama dengan 1/4 VD2 kuadrat kali V2. 1/4 V yang ada pada D1 dan 1/4 V pada D2 habis dibagi. Jadi yang tersisa adalah D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Maka V2 sama dengan D1 kuadrat V1 per D2 kuadrat. Maka V2 sama dengan 2D2 kuadrat dikali 5 meter per sekon per D2 kuadrat. Maka V2 sama dengan 4D2 kuadrat kali 5 meter per sekon per D2 kuadrat. D2 kuadrat per D2 kuadrat habis dibagi. Jadi yang tersisa adalah 4 kali 5 meter per sekon, maka hasilnya 20 meter per sekon. Yang berikutnya adalah penerapan persamaan kontinuitas. Penerapannya yang pertama adalah pada penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Yang kedua adalah selang penyemprot. Ujung selang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. Yang berikutnya adalah persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik aliran fluida. Jika dinyatakan dalam persamaan menjadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P adalah tekanan air dalam satuan PA, V adalah kecepatan air dalam meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian air. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai teorema Torricelli. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian H. Nah, laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Fenomena ini dinamakan dengan teorema Torricelli. Kita terapkan persamaan Bernoulli pada titik 1 atau permukaan wadah dan pada titik 2 atau permukaan lubang. Karena diameter keran atau lubang pada dasar wadah jauh lebih kecil dari diameter wadah, maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0 atau V1 sama dengan 0. Permukaan wadah dan permukaan lubang atau keran terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer atau P1 sama dengan P2. Dengan demikian, persamaan Bernoulli pada kasus ini adalah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Berdasarkan persamaan ini,
tampak bahwa laju aliran air pada lubang yang berjarak H dari permukaan wadah sama dengan laju aliran air yang jatuh bebas sehingga sejauh H, atau bandingkan garis jatuh bebas. Ini dikenal dengan teorema Torricelli. Nah, rumus atau persamaan laju air yaitu V sama dengan akar 2GH. Selanjutnya, ada penerapan dari hukum Bernoulli, yaitu pada gaya angkat pesawat. Nah, perhatikan pada gambar, berikut ada gambar dari pesawat, di mana ada simbol-simbol apa saja yang bekerja pada gaya angkat pesawat tersebut. Alasan mengapa pesawat bisa terbang ialah karena adanya gaya angkat pesawat. Nah, gaya angkat ini harus memiliki nilai lebih besar daripada berat pesawat tersebut agar pesawat bisa terangkat ke atas. Jika Anda mengamati sayap pesawat, maka bentuk sayap pesawat tersebut tidaklah simetris. Penampang sayap pesawat memiliki bagian belakang yang lebih besar, sementara itu bagian atasnya lebih melengkung dibandingkan pada bagian bawahnya. Itulah yang mengakibatkan aliran udara di bagian atas lebih rapat dan menghasilkan aliran udara yang lebih besar. Kerapatan udara yang lebih tinggi ini mengakibatkan tekanan pada bagian atas itu lebih kecil dibandingkan pada bagian bawah. Akibatnya, pesawat dapat terangkat ke udara. Dapat disimpulkan bahwa terangkatnya pesawat terbang merupakan perbedaan tekanan yang ada pada sayap pesawat tersebut. Saat pesawat pada posisi terbang, terjadi aliran udara di bagian pesawat tersebut, di bagian atas sayap atau yang disimbolkan dengan VA, dan di bagian bawah sayap yang disimbolkan dengan VB. Di penampang atas pesawat ada tekanan udara atau PA, begitu pula di penampang bawah pesawat yang disimbolkan dengan PB. Sedangkan posisi ketinggian bagian atas dan bagian bawah pesawat diasumsikan sama. Jika pesawat akan naik ke posisi ketinggian tertentu, maka pesawat membutuhkan gaya angkat atau FA dengan cara mengatur posisi sayap sedemikian rupa sehingga V bisa lebih kecil daripada VA dan PB lebih besar dari PA. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip Bernoulli. Jika aliran udara di penampang bawah sayap rendah, maka tekanan udara akan menjadi tinggi. Sedangkan pada penampang atas sayap mendapat tekanan yang lebih kecil karena kecepatan aliran udara yang tinggi. Perbedaan tekanan PB dan PA inilah yang menyebabkan munculnya gaya angkat atau FA pada pesawat tersebut. Dengan asumsi luas penampang sayap pesawat adalah A, maka persamaan yang didapat adalah FA sama dengan delta P dikali A, yaitu dapat diturunkan FA sama dengan PB kurang PA dikali A. Sekian dari penjelasan kami mengenai fluida dinamis. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.